Tiga hal yang saya hanya ingin sampaikan. Yang pertama, khusus untuk para guru, tolong yang diperhatikan adalah membaca Al-Quran dengan benar, karena membaca dengan benar itu wajib, tapi menghafal Al-Quran tidak wajib. Jadi jangan yang dikejar hafalan, tapi bacaannya masih belum benar. Dan bagaimana kita tingkatkan bacaan yang benar? Ya talaqi, harus bertalaqi dengan guru yang sudah memiliki keahlian dalam membaca dan menyampaikan pelajaran Al-Quran. Kalau kita tingkatkan pelajaran hurufnya, bacaannya, otomatis akan mudah hafal. Semakin lancar baca, akan mudah hafal. Menghafal Quran itu sebenarnya tidak susah. Bahkan kami praktik, khususnya bagi orang lancar yang sudah mahir dalam membaca Al-Quran, kita punya metode yang saya tidak akan sebarkan secara umum, karena ini khusus untuk orang yang sudah bagus bacaannya, bisa menghafal Al-Quran satu halaman dalam waktu 10 menit. Bahkan sudah ada di antara santri kami yang sudah bisa hafal satu halaman dalam waktu 7 menit. Dan hafalannya cukup kuat. Tapi syaratnya itu, membaca dan mengucapkan huruf dengan benar. Warattil Qur'ana tartila, membaca dengan benar. Yang kedua dan yang ketiga, ini untuk para santri-santriawati. Ketahuilah, sebaik-baik manusia adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarnya. Ada seorang tabi'in namanya Abu Abdurrahman Abdullah bin Habib As-Sulami yang pernah belajar Al-Quran dari 5 sahabat Rasulullah SAW: Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit. Dan beliau 70 tahun mengajar Al-Quran. Dan ditanya, apa yang membuatmu sabar dan bertahan sampai 70 tahun hanya untuk mengajar Al-Quran? Dia jawab cuma satu, tujuan saya ikut meraih bersabda Rasulullah SAW di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik antaramu yang mempelajari Al-Quran dan mengajarnya. Berarti yang belajar Al-Quran didahulukan daripada yang mengajar. Khairukum man ta'allama, baru wa 'allamah. Jadi orang yang belajar lebih diutamakan daripada yang mengajar. Dan kenapa lebih diutamakan yang belajar? Kalau mohon maaf tidak ada yang belajar, kita ngajar siapa? Kalau tidak ada yang belajar. Makanya Rasulullah SAW mendukung atau mensupport orang-orang yang belajar Al-Quran menjadi orang yang mulia. Dan terjamin dengan Al-Quran bisa menjadi mulia di dunia dan di akhirat. Jadi salah satu yang mendorong anda semangat adalah hadis Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Yang terakhir, satu-satunya ibadah yang dibolehkan atau diperintahkan atau disuruh di hari kiamat untuk mengamalkannya di dalam surga. Di dalam surga kan tempat balasan, menjadi balasan atas apa yang kita kerjakan. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Semua balasan kita nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Berarti di surga tidak ada kata ibadah, tidak ada salat lagi, tidak ada tahajud lagi, tidak ada perintah ibadah. Wa innama yulhamuna dzikra ilhaman. Cuma mereka dianugerahkan menggerakkan lidahnya hanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu perintah yang akan dilakukan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, atau bisa penyuruhan, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan amalan itu di dalam surga. Apa itu? Membaca Al-Quran. Karena Rasulullah SAW bersabda, yuqalu liqari'il Quran, diriwayat li sahibil Quran, iqra warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya, fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Akan disuruh kepada sahibul Quran. Coba mohon maaf, yang termasuk dalam hadis ini bukan pembaca Al-Quran saja, tapi yang sahibul Quran, berteman sama Al-Quran. Itu yang diberikan oleh Allah SWT peningkatan derajat dalam surga. Dan di sini yang menarik, ada ikatan antara berhubungan kesahabatan kita sama Al-Quran di dunia akan dikaitkan dengan hubungan kita nanti di surga. Yuqalu li sahibil Quran wa laysa li qari'il Quran.
Li sahibil Quran iqra warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya. Bacalah dan naik. Baca dan naik derajatmu. Warattil kama kunta turattilu fid dunya. Tartil sebagaimana kamu tartil di dunia. Berarti sejauh mana kita memberi perhatian kepada Al-Quran di dunia akan mendapatkan, bisa mempraktikkan perhatian kita selama di dunia akan nanti di surga. Dari dasar hadis ini kata Siti Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan Imam Muslim, adadu darajatil jannah bi'adadi ayatil Quran, falaysa fi ahli jannah a'la darajatan min ahli Quran. Tingkatan dalam surga Allah adalah sesuai jumlah ayat Al-Quran. Oleh kerana itu tidak ada yang lebih tinggi di dalam surga Allah daripada ahlul Quran. Bayangkan jemaah sekalian, bagaimana kita bisa berteman sama Al-Quran di dunia, itu yang akan kita terapkan nanti di dalam surga. Dan setiap bacaan, setoran bacaan kita nanti di dalam surga akan meningkatkan darjat kita. Tergantung kemauannya darjat yang mana. Apakah mau di dekat pintu, atau mau di darjat yang pertama, atau mau ke Firdausul A'la. Itu pilihan kepada kita masing-masing. Dukhulul jannati birahmatillah wa darajatul jannati bil amal. Masing-masing punya amal. Kalau masuk surga itu karunia rahmat Allah, tapi kalau di dalam surga sudah tidak ada kaitan dengan rahmat Allah. Masing-masing beramal. Di mana amalannya, di situ derajatnya dan tempatnya. Begitu menjadi sahabat sama Al-Quran pasti akan ditinggikan derajatnya di sisi Allah SWT. Malas-malasan berarti tempatnya di bawah. Dan kita tahu posisi yang paling atas adalah Nabi Muhammad SAW. Cukup Firdausul A'la di derajat yang paling tinggi. Ada seorang ditanya, bisa enggak digambarkan keindahan surga supaya kita bisa semangat menjadi ahlul Quran, apalagi melantunkan bacaan Al-Quran di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita bisa menaik sampai derajat tinggi. Kata ulama tersebut, dia menyampaikan keindahan surga tidak perlu panjang lebar, cukup ada di dalamnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah cukup. Ada Rasulullah SAW. Akhbirna 'anil jannah, qala yakfina anna fiha Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup adanya Nabi Muhammad SAW. Mana para pencinta Nabi Muhammad, mana para pencinta Al-Quran, tirulah akhlak Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW ketika ditanya Siti Aisyah, perlu menjelaskan akhlak Nabi SAW sangat agung, sangat panjang lebar, tapi mohon wahai Aisyah singkat padat. Kasih tahu gimana akhlak Nabi Muhammad. Siti Aisyah menjawab, akhlak Nabi Muhammad akhlaknya Al-Quran. Kana khuluquhul Quran. Berarti kalau anda ingin kenal akhlak Nabi Muhammad SAW, belajar akhlak Al-Quran. Disitulah Nabi Muhammad SAW. Semoga para hadirin diberikan karunia Allah menjadi ahlul Quran di dunia dan akhirat, berakhlak Al-Quran, mendapatkan syafaatnya Al-Quran sebagai sahabat. Karena laisa kullu man qara al-Quran yajid syafaat al-Quran, wa innama li sahibil Quran. Jadilah berteman sama Al-Quran, jadikan Al-Quran temanku, teman kita, insyaallah akan meraih syafaatnya dari alam kubur sampai kita berhadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga insyaallah bertemukan selalu dalam keadaan sehat wal afiat, dan mudah-mudahan dianugerahkan menjadi keluarga Al-Quran. Dan keluarga Al-Quran adalah keluarga Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.